Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita memuliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita di atas dasar firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, guru-guru sekolah minggu mengajar anak-anak dengan satu sebutan Laskar Kristus. Dan ketika sebutan itu ada yel anak sekolah minggu yang menjawab, Laskar Kristus, dijawab dengan perkataan, yes, yes, yes. Maka kalau anak sekolah minggu adalah Laskar Kristus, maka kita semua umat percaya adalah Laskar Kristus. Siapa panglimanya? Yesus Kristus. Maka tidak pernah prajurit tidak mengikut kepada panglimanya. Kalau panglima kita Yesus Kristus mengambil jalan salib atau via dolorosa untuk menegakkan dan memenangkan yaitu hukum, keadilan, dan kebenaran, maka kita sebagai laskar-laskar Kristus harus ikut ambil bagian dalam penderitaan daripada panglima kita tadi. Kristus Yesus turun dari tahtanya, mengambil rupa seorang manusia. Kristus Yesus kemudian tidak melawan secara fisik ketika dia ditangkap dan disalibkan. Kristus Yesus kemudian mati tetapi bangkit kembali. Kristus Yesus kemudian mengorbankan hidupnya demi hidup orang lain. Itulah tugas tanggung jawab setiap laskar Kristus, karena itu yang dilakukan oleh panglima kita. Dan bagi manusia yang biasa merendahkan diri adalah sebuah penderitaan. Maka hari ini, kalau panglima kita mau merendahkan diri, tugas setiap orang percaya yang pertama adalah, mari masing-masing kita mau merendahkan diri. Kalau Kristus Yesus mau mengorbankan dirinya, supaya orang lain diselamatkan, maka kita sebagai laskar Kristus harus banyak belajar berkorban, supaya orang lain bahagia dan diselamatkan. Bukan seperti Adam yang pertama, mengorbankan orang lain demi hidupnya sendiri. Kalau Tuhan Yesus Kristus boleh setia taat sampai mati, maka kita sebagai laskar Kristus juga harus setia dalam kehidupan ini. Kita sebagai laskar Kristus tidak lagi hanya memikirkan hidup kita di dunia sendiri dan kesenangan, keinginan diri kita sendiri. Karena di ayat 4 ini, Paulus mengatakan kepada Timotius demikian, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Maka kalau kita sebagai orang-orang Kristen masih memusingkan hal-hal harta kekayaan, sebagai pengikut Kristus masih memusingkan keinginan-keinginan diri karena tidak dihargai di gereja, tidak dipuji orang lain, tidak dihormati, dan tidak dipandang oleh orang lain, maka sesungguhnya kita bukan prajurit yang baik. Hari ini, kalau kita mengatakan kita adalah prajurit daripada Kristus, maka komandan kita harus kita ikuti. Untuk itulah, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Selamat berperang, selamat memenangkan peperangan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami telah ikut menjadi tentara dalam laskar Kristus. Maka Tuhan mampukan, teguhkan, kuatkan kami, ikut berperang, berjuang dalam peperangan rohani, peperangan iman kami. Sama seperti Yesus Kristus yang telah menuntaskan peperangannya sampai mati di kayu salib. Biarlah kami juga memenangkan peperangan ini, dimampukan, dikuatkan hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.